Did we really think of it deeply before we embark on a potential aliansi? Karena akan dibaca sebagai aliansi, bukan dibaca sebagai solusi ekonomi. Padahal Indonesia maunya solusi ekonomi atau ingin menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi persepsi bisa berbeda. Nah, di dalam persepsi yang berbeda itu terjadi perang biasanya. Misperception is the cause of war. Selamat sore waktu Indonesia Barat ya, dan selamat malam untuk Indonesia Timur, dan salam 24 jam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, baik di Tanah Papua, di Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, dan semua keluarga besar komunitas analisis Papua strategis dan masyarakat Papua, masyarakat Indonesia di berbagai negara dimanapun yang pada kesempatan hari ini bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan dan juga terlibat ya dalam diskusi publik yang kali ini cukup hangat, dan juga terima kasih bagi para narasumber yang sudah kita undang di dalam diskusi publik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi publik analisis Papua strategis pada hari ini Jumat 17 Januari 2025 dengan mengangkat tema peluang dan tantangan bridge bagi Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tanggal 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota Forum Ekonomi Global (BRICS) di bawah kekuatan Brazil. Proses penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh ya terbilang cukup cepat atau termasuk cepat. Sebab diketahui bahwa Indonesia mengajukan keinginan menjadi anggota BRICS pada penyelenggaraan KTT Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024. Kala itu keinginan Indonesia disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri kita yang baru, Bapak Sugiono, tepat setelah 4 hari pemerintahan Presiden Prabowo dilantik. Indonesia mengimplementasikan politik bebas aktif. Tentu Indonesia pun menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang resmi bergabung sebagai anggota BRICS. Adapun BRICS merupakan forum kerjasama yang dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, Tiongkok atau China, dan Afrika Selatan. Banyak pihak yang mempertanyakan keinginan Indonesia menjadi anggota BRICS, namun Bapak Menteri Luar Negeri kita, Bapak Sugiono, menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia di BRICS merupakan perwujudan politik bebas aktif yang menjadi kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Menurut Bapak Menteri Luar Negeri, keputusan BRICS menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Klaim di sebuah atau klaim sebagai boleh kita katakan ini diklaim sebagai buah ya dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun, serta menekankan keanggotaan Indonesia di dalam BRICS bukanlah merupakan sesuatu kebijakan yang terisolir. Sebelumnya kita juga aktif di kelompok multilateral yang lain seperti G20, APEC, IPF, MIKTA, dan CPTPP, serta sekarang kita sedang dalam tahap aksesi sebagai anggota OECD. Oleh karena itu, sekali lagi bergabungnya Indonesia dalam BRICS merupakan sebuah wujud
dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ini terus ditegaskan oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, Bapak Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, menekankan keanggotaan Indonesia di BRICS akan memastikan menjembatani negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik, serta menyebut akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sedikit latar belakang dari posisi Indonesia di dalam BRICS yang secara resmi telah dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi juga kita melihat banyak diskusi-diskusi, banyak forum-forum yang membahas tentang BRICS dari berbagai perspektif yang berbeda. Oleh sebab itu, pada kesempatan eh, malam hari ini, kami mengundang dua narasumber yang luar biasa dan tidak kalah terkenal ya, yang selalu ya mengikuti update perkembangan isu-isu internasional yang ada di Indonesia. Pertama, saya ingin menyapa Ibu Susi Sudarman. Selamat malam, selamat Selamat sore ya di malam, Jakarta, Mas. selamat Mas. malam di Papua. Selamat malam, Ibu Papua. Susi Sudarman adalah Senior Lecturer at International Relations Studies Department, Faculty of Social and Political Science, Indonesia University di Depok. Dan juga beliau adalah direktur dari The American Studies Center, Universitas Indonesia, yang selalu terus memberikan pencerahan bagi kita sekalian dalam isu-isu internasional, baik di tingkat kawasan atau di tingkat global. Selanjutnya, saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Tri Purnajaya. Beliau adalah Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat malam, Bapak Direktur, Bapak Tri. Selamat Terima kasih malam. atas kesediaannya dan juga bisa bergabung dalam komunitas analisis Papua strategis. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya jelaskan sedikit bahwa komunitas analisis Papua strategis adalah komunitas profesional global yang dimulai dari Papua dan ikut berkontribusi bagi persoalan-persoalan bangsa di dunia atau dimanapun dalam rangka mengedukasi masyarakat kita, tetapi juga memberikan penguatan terhadap akses global dalam mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan di tanah Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dengan demikian banyak masyarakat bertanya bagaimana memahami BRICS sebagai suatu peluang tetapi juga tantangan dalam memajukan masyarakat kita di Papua, di Indonesia Timur, dan di Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Bapak Tri sudah meluangkan waktu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, peserta diskusi publik, peluang dan tantangan BRICS bagi Indonesia akan segera kita mulai dengan mendengarkan paparan dari narasumber yang kita sudah undang. Dengan demikian saya memberikan kesempatan pertama kepada Bu Susi Sudarman untuk menyampaikan perspektif dari bridge yang beliau telah sampaikan dan diskusikan cukup cukup lama ya. Selamat sore Bu Susi, Selamat kami sore, persilakan. Laus, mantan mahasiswa. Siap. Terima kasih dosenku ya. Jadi, saya mulai saja. Ya, silakan. Tentunya, mohon maaf pada Pak Tri Purnajaya. Saya orang universitas, jadi mungkin bahasan saya agak kritikal, tapi itu maksudnya untuk em, memperbaiki em, knowledge atau pengetahuan dari uh,
rakyat Indonesia, terutama yang di Papua yang jauh dari akses kepada ilmu pengetahuan seperti di Jakarta, orang di Unhas saja jauh dari Jakarta untuk silabus, untuk bacaan dan sebagainya. Saya bisa membayangkan bagaimana Papua itu lebih harus kita pacu untuk pencerdasan, ya. Intinya saya sebagai seorang yang mengamati perkembangan Indonesia pada akhir-akhir ini, memang sepertinya masyarakat kita sudah berubah dalam artian consumerism itu menjadi pangkal dari bertambahnya kurang analytical masyarakat, ya. Jadi masyarakat, kecuali dari mahasiswa saya sendiri di UI, karena mereka sangat-sangat pandai, saya tidak bisa membayangkan di luar itu apakah bisa menangkap apa yang sedang terjadi di negaranya kalau kita tidak secara gigih untuk menyebarkan pengetahuan ini. Jadi sebetulnya yang intinya yang saya akan sampaikan adalah sayangnya elemen analytical ini kurang dibahas itu dalam artian aktivisme yang dilakukan oleh Presiden Prabowo karena dia memilih lahan luar negeri sebagai cara untuk mengidentifikasikan cara-cara pemerintahannya. Artinya dia mengutamakan foreign policy sebagai elemen yang bisa diandalkan dibandingkan menanggulangi masalah domestik, ya. Padahal masalah domestik dan masalah luar negeri sekarang nyambung. Kalau misalnya Anda membaca Gurevich, second image reverse, itu jelas dilaksanakan bahwa sebuah negara hanya bisa menanggulangi perang internasional maupun ekonomi internasional kalau dalam negerinya itu tertata secara rejim type-nya kayak apa? Apakah demokratik apa tidak? Lalu kedua, bagaimana pattern dari coalition-nya? Nah, yang ini belum terlalu terbahas karena kita selama beberapa tahun ini, sejak Orde Baru, ya, mungkin pendidikan itu kurang menjadi prioritas. Sehingga orang menjadi agak tumpul dalam melihat masalah-masalah yang sedang menanti. Juga sayangnya, sebetulnya saya sangat hormat pada Kemenlu karena mereka berusaha keras untuk menciptakan image bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Padahal di dalam negeri kita sudah sangat-sangat gerah gitu lah, ya. Dengan segala macam perkembangan dan korupsi yang berkembang, akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia karena mereka bukan semakin cerdas, tapi semakin kurang bisa menangkap apa yang sedang terjadi. Itu pun terjadi di Jakarta, bukan hanya di Papua atau di wilayah lain. Jadi kita sama-sama uh, menderita akibat elitism yang tanpa ilmu pengetahuan, ya, kalau saya bilang. Jadi saya ingin menambahkan bahwa BRICS ini adalah contoh di mana analisis yang utama itu tidak terbahas secara baik dan tidak dijelaskan kepada rakyat. Mungkin karena baru dan ingin cepat-cepat melakukan sesuatu yang baru, sehingga akhirnya harus melakukan hal-hal yang inovatif yang sebelumnya sebenarnya sudah ditata dalam sejarah Kemenlu sendiri sejak konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 kita baru saja merdeka. Sudah mampu melakukan terobosan dan mempelopori untuk menjadi faktor perubah dunia. Karena dasar sila itu berisi kebanyakan dekolonisasi. Sekarang ini tampaknya kalau membuat langkah baru seperti biasanya ganti-ganti menteri, ganti-ganti program, ini kurang dijelaskan. Kenapa BRICS itu penting? Apakah kita cukup analisis untuk mengantisipasi dan untuk melaksanakan sebuah politik luar negeri uh, yang inovatif, yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia.
Nah, itu yang sebetulnya inti dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi andai kata kita terbiasa, apalagi namanya Papua analisis strategis ya. Jadi ada baiknya kalau kita mengundang kalian anggota APS ini untuk secara tajam untuk melihat bahwa segala sesuatu akan jauh lebih baik apabila dilakukan analisis yang um, baik sebelumnya ya. Nah, ini dia kita bisa lihat bahwa semua orang seperti kaget gitu ya, kaget dan akhirnya latah. Kalau ada sesuatu yang baru, semua bicara ini paling bagus, tapi sebelumnya waktu melangkah itu tidak dijelaskan ya. Kenapa kita mengambil arah ini? Karena ada beberapa hal yang menurut saya agak janggal. Kalau dibilang BRICS itu adalah organisasi yang mendukung UN Charter, ternyata salah satu pendirinya adalah pelanggar UN Charter, yaitu Rusia misalnya gitu. Kita kurang jeli dalam menganalisis ini, apakah kita memang sebenarnya tujuannya apa untuk masuk BRICS itu? Apakah ingin bersaing untuk bisa masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB atau apa ya? Tapi sudah jelas bahwa ada satu aturan yang kurang dijadikan uh, foundation atau alasan yang baik untuk mengatakan ini semua baik-baik saja gitu kan. Padahal sebetulnya ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan, padahal aturan dari BRICS itu menyatakan semua anggota harus mendukung UN Charter. Nah, untuk anggota yang lama kayaknya nggak berlaku nih, karena tidak berlaku surut condemnation terhadap pelanggaran teritori ya dari sebuah negara yang namanya Ukraine, apapun penyebabnya. Jadi saya ingin mengajak warga Indonesia, baik itu elit maupun rakyatnya, mulai berpikir secara analytical. Karena kalau kita hanya menerima dan akhirnya mempropagandakan sesuatu tanpa alasan yang jelas, sebenarnya kita bertanya apakah kita terjebak dalam retorika kita sendiri, seperti kontroversi yang terjadi dalam pengakuan akan overlapping claims. Kita sudah mempunyai pelajaran dari pendiri bangsa ini bahwa kita harus berhati-hati dalam melakukan dealings dengan adidaya. Karena adidaya itu jauh lebih pintar untuk memelintir segala sesuatu demi kepentingannya. Misalnya overlapping claims. Indonesia selama Ibu Retno berkuasa tidak pernah mengakui claims itu overlapping. Tapi tiba-tiba ada pemerintahan baru yang membingungkan ASEAN bahwa overlapping claim itu legit. Lalu dipaksa lagi oleh China untuk melakukan kerjasama di wilayah overlapping claim. Padahal Indonesia tidak pernah melakukan pengakuan akan adanya overlapping claim. Jadi banyak yang tumpang tindih yang mendorong kita akhirnya masuk juga ke dalam jebakan BRICS ini sebagai sesuatu yang lazim gitu loh. Karena sudah terbiasa untuk tidak berpikir secara analytical. Nah, ya harusnya memang kalau diuraikan semua bagus gitu ya. Ini untuk pembangunan Indonesia, kita akan mempunyai pasar lebih luas. Padahal Konferensi Asia Afrika itu meliputi seluruh negara Asia Afrika yang berterima kasih bahwa Indonesia telah mendorong kemerdekaan mereka. Jadi sebetulnya alasannya sungguh mengada-ada kalau dibilang bahwa BRICS itu yang bisa menciptakan pasar baru. Padahal pasar itu dengan sendirinya ada karena kita mempunyai komitmen kepada negara-negara yang telah turut serta dalam Konferensi Asia Afrika. Jadi itu dua hal yang agak masih problematik untuk saya, yaitu satu keanggotaan yang menyatakan mendukung UN Charter, tapi kenyataannya ada yang tidak mendukung UN Charter. Yang kedua, perluasan pasar bisa dilakukan oleh orang-orang yang negara-negara yang ikut Indonesia pada 1955 dan itu cukup untuk
diupayakan melalui South-South Cooperation. South-South Cooperation itu letaknya sekarang di Bappenas. Jadi kalau itu sampai harus diperjuangkan, mungkin kita harus memperkuat Bappenas untuk melaksanakan apa yang disebut kerjasama antar negara selatan. Isu ini sebenarnya isu yang sudah lama. Maksudnya isu bahwa pembukaan pasar itu harus lebih fair, itu sejak North-South relationship. Tapi orang mundur sedikit karena sebetulnya yang diinginkan adalah keadilan, yang diinginkan oleh negara yang kuat itu adalah freedom of labor movement and capital movement. Kalau kita minta keadilan ya tidak automatically bisa. Jadi diharapkan dalam BRICS ini Indonesia bisa memperjuangkan sesuatu yang sudah lazim ditinggalkan sejak South-South relationship atau North-South relations itu sudah terabaikan dalam perkembangan globalisasi yang semua menganggap bahwa globalisasi is the thing. Saya memperhatikan kadang-kadang dalam opini publik atau cara style atau langgam orang Indonesia zaman sekarang dengan hanya memperhatikan mereka dalam keseharian di mall-mall gitu ya. Seakan-akan ada perubahan dari orang Indonesia itu. Yang tadinya compassionate, empathetic, tiba-tiba menjadi consumer yang hanya hungry for money gitu loh ya. Jadi mereka kerjanya adalah jalan-jalan, melihat toko, lalu duduk di kafe-kafe. Itu yang tidak pernah saya alami waktu saya kecil. Jadi memang kita harus melihat bahwa kalau misalnya publik Indonesia berubah, seperti juga publik Amerika berubah, tiba-tiba Trump yang sangat agak kurang waras itu bisa jadi presiden gitu. Memang kadang-kadang publik itu harus ditelisik. Jadi publik Amerika pun tidak bisa lagi dijejali oleh isu-isu harus adil, harus berbagi, harus apa. Tapi untuk kita yang negara berkembang, karena masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat yang kurang beruntung, sebetulnya isu itu masih relevan. Tetapi kalau kalau publiknya itu tidak peduli dan tidak peduli analytical elements dalam menjajaki kira-kira negaranya akan kemana nih dengan menjadi anggota ini dan anggota itu, tapi tidak ada di penjelasan apa untungnya bagi rakyat. Kita sekarang lihat saja. Sebetulnya saya sangat kritikal, oke? Okay? Dalam artian udah kita terpojok dalam overlapping claims, degree of ownership dari capital di Indonesia 80% is done by Indonesian Chinese, dan sekarang pekerja-pekerja dari Cina daratan masuk dan bermukim di PIK. Jadi sebetulnya praktis rakyat kita juga tertindas karena direbut tanahnya, diperlakukan secara tidak baik dan sebagainya. Padahal ideologi berbagi itu sudah mulai hilang di dunia. Karena fokusnya adalah pada consumerism, habits of the regular folks to like consumerism. Tiba-tiba tidak lagi ada isu keadilan itu mencuat menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini ya jadi buat saya bertanya, kenapa waktu kita berkomit kepada negara-negara adidaya, jelas itu negara adidaya yang utama di situ kan Rusia dan Cina adalah adidaya. Kalau kita sendiri pernah mempunyai satu kumpulan yang namanya Konferensi Asia Afrika, kita jarang sekali mau menengok kembali pada sejarah dan perubahan-perubahan yang disponsori oleh Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai nama lah di luar negeri sebagai negara yang cukup inovatif dalam mendorong seperti kata Bapak Martin Natalegawa, kita bukan hanya mencari kestabilan, tapi kita juga melakukan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri agar kita bisa sustainable, bisa lestari. Nah, PPTM yang sekarang ini lebih banyak isinya seperti mempropagandakan sesuatu yang sudah dipilih, padahal sebetulnya sesuatu yang dipilih itu kalau kita tinjau kembali mungkin mempunyai kelemahan karena kita mempunyai prinsip-prinsip
yang sudah berkembang sejak Konferensi Asia Afrika, pembentukan ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation, prinsip-prinsip hukum laut di dalam UNCLOS. Uh, Pertanyaan saya adalah, apakah betul kita sudah melaksanakan diplomasi antisipatif, progresif, dan visioner? Uh, untuk seorang menteri luar negeri yang dari luar dan hanya teguh melaksanakan apa yang diinginkan presiden, tentunya ini adalah modus rejim demokratik Indonesia sekarang, bahwa Kemlu tidak punya apa-apa kecuali platform dari presiden yang menang. Tapi akhirnya karena saya concernnya adalah kepada knowledge, distribution of knowledge, bahwa semua orang Indonesia harus paham, harus cerdas dalam menanggulangi masa depan. Jangan sampai ada kita mengklaim sesuatu yang akhirnya merugikan rakyat biasa. Kita lihat ributnya bagaimana dengan PIK dan proyek strategis nasional yang jadi pusat korupsi di Indonesia. Yang saya takuti bukan hanya kurangnya analytical elements, tetapi bahwa seakan-akan kita nggak sadar bahwa intel-intel asing juga paham tentang Indonesia yang kurang-kurang sehat ini. Jadi kalau kita melakukan diplomasi juga kita akan kurang dihormati gitu ya, karena ada beberapa elemen yang tarik-menarik antara modus Asian values atau Chinese dominance melawan Western values yang ada baiknya juga dalam good governance, accountability dan sebagainya. Uh, itu yang sebetulnya kurang kita diskursuskan di dalam negeri, karena akhirnya kita terjun ke dalam politik luar negeri yang agak inovatif tapi akhirnya punya weak points. Misalnya dalam tujuan kita melerai pertarungan di Timur Tengah. Baru datang ke konferensinya aja sudah dilecehkan oleh Turki, oke? Waktu kita melakukan Memorandum of Understanding dengan Cina, kita tiba-tiba sudah merelakan wilayah-wilayah sebagai boleh dikelola karena itu overlapping claims. Lalu kita lihat dalam BRICS, apakah benar kita menjadi anggota dari satu organisasi yang bilangnya menghormati UN Charter, tapi dalam kenyataannya dia melanggar UN Charter. Lalu apakah benar-benar semua langkah itu telah dilakukan analisis secara antisipatif, progresif, dan visioner? Misalnya begini, dengan adanya Donald Trump sebagai presiden hari Senin ini, sebetulnya apakah tidak diperhitungkan bahwa Donald Trump pun mempunyai kemungkinan untuk memberikan sanksi pada anggota-anggota BRICS kalau sampai mereka mengecilkan arti dolar atau mengecilkan Amerika, karena memang tujuan Donald Trump sudah jelas ya dari awal adalah make America great again. And then dia menggunakan strategic competitiveness sebagai elemen ya. Jadi kalau saya uraikan di sini ke depan jelas ya. Terpilihnya Trump, temanya Passing the Baton 2025, securing America's future in an era of strategic competition. Jadi perspektifnya adalah strategic competition terhadap China dan terhadap negara-negara lain yang menentang AS. AS mengejar full spectrum dominance. Jadi Trump itu awalnya sebelum dia diangkat sudah membuli dan eratik sifatnya. Misalnya dia membuli soal Panama Canal, Greenland, Kanada mau diambil, Gulf of Mexico akan diganti namanya Gulf of America. Membuli itu, apakah itu akan dilaksanakan masih dipertanyakan. Tetapi setidaknya kita bisa lihat bahwa langkahnya itu sudah seperti deep state yang sebelumnya dikritik oleh dia. Dulu Trump mengkritik deep state yang merugikan Amerika Serikat sehingga menjadi miskin karena deep state selalu melakukan perang. Tetapi ternyata sekarang deep state adalah dia. Jadi kita harus melihat bahwa Trump itu tidak predictable akan melakukan sesuatu sanksi atau sesuatu hal yang tidak lazim, itu sudah kita kenal lah sejak dia
term pemerintahan yang pertama. Ditambah Indonesia tidak mengalami elevasi dari knowledge. Rakyat pada umumnya, termasuk mungkin intelektual, menjadi musuh. Karena kali mengucapkan itu, buzzer sibuk untuk menafikan apa yang kita nyatakan. Ya, seperti seorang dosen dari IPB yang akhirnya dikriminalisasi karena ucapannya berdasarkan ilmu. Nah, UI sendiri sudah dirobek-robek oleh pemerintahan 10 tahun kemarin. Jelas dosen tidak bisa menyatakan sesuatu kalau tidak dipecat atau dicabut kesarjanaannya. Jadi banyak yang menjadi bungkam. Nah, kita harus membuka pemikiran dalam artian it's better to have knowledgeable people as your citizens daripada tiba-tiba melangkah dan dinafikan oleh apa yang kita lakukan karena kurangnya knowledge ya. Tapi kan nggak bisa kita meminta, misalnya sekarang Prabowo mendekati Bu Mega dan PDIP menjadi partner utama atau apa. Kalau konteksnya masih sama, yaitu analytical elements itu kurang dipakai, dan stakeholders yang berkepentingan terhadap tujuan nasional itu untuk berdiskusi bersama. Kalau tidak, ya artinya satu arah. Sebetulnya bisa dimasuki apa gagasan-gagasan, terutama kalau kita tidak memperhatikan masalah penindasan dan perebutan lahan-lahan oleh kalangan yang memiliki modal. Tentunya Indonesia akan menjadi sesuatu yang berbeda dalam beberapa tahun mendatang. Saya nggak bisa prediksi apa itu, tergantung publiknya. Ternyata waktu demo kemarin tentang keputusan MK itu surprise sekali bahwa anak-anak muda bisa merubah keputusan MK menjadi sesuatu yang diperjuangkan. Nah, perjuangan selanjutnya saya tidak bisa menebak. Hanya masalahnya kita harus berbagi kepada rakyat untuk mencerdaskan, bukan membodohkan dengan menggunakan buzzer sehingga propaganda lebih kuat dibandingkan elemen utamanya. Misalnya begini ya, saya lihat murid-murid saya di CSIS menyatakan critical elements-nya, tapi tiba-tiba ada orang CSIS juga ikut dengan propaganda-propaganda yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan critical, itu bukan opposition, tapi menambah versi yang mungkin harus didengarkan, karena kita benar-benar terkubur hidup-hidup oleh buzzers-buzzers yang mendapat uang untuk melakukan pelecehan ya terhadap rationality. Nah, ini juga penting bagi Papua, karena Papua juga mungkin kalau misalnya elements yang knowledgeable itu menjadi bagian dari um, social capital atau capital sosial dari rakyat Papua dan pemerintah, mungkin akan jauh lebih baik dalam konteks global shift ya, global geopolitical shift and geoeconomic shift yang kita belum tahu lagi apa yang akan dilakukan Donald Trump pada masa pemerintahannya. Jadi itu saja yang intinya. Anda bisa baca sendiri dari apa PowerPoint yang saya berikan. Tapi intinya saya bertanya, kenapa analytical elements pada saat pemerintahan baru ini mulai berkiprah itu tidak ditambahkan untuk menjadi bagian terpenting dari pembuatan kebijakan yang sebenarnya menyangkut tujuan, yaitu kepentingan nasional yang harusnya di-share atau dibahas oleh seluruh bangsa yang mempunyai kepentingan akan lestarinya Indonesia atau tidak di masa yang akan datang. Itu saja, Laos. Agak jauh dari PowerPoint, tapi PowerPoint intinya itu. Karena saya kritikal dalam artian, we should have discussed this deeply before we step into something unpredictable. Siapa yang bilang adik kuasa Cina dan Rusia jauh lebih baik dari adik kuasa Amerika? Sama aja.
kita adalah orang yang harus dikorbankan, jadi kita yang harus membagikan knowledge supaya rakyat itu paham bahwa kalau pemerintahnya tidak memperhatikan mereka, mereka akan menjadi korban dari seluruh pertarungan ini. Kita melihat dominasi dari Cina di Indonesia sudah sangat tinggi, ya. Jadi apakah itu yang menjadi pilihan dan pilihan itu apakah berbahaya atau tidak bagi rakyat, itu adalah sesuatu yang harus ditentukan oleh stakeholders. Itu aja, Lars. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa kita rujuk PowerPoint-nya. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa bagi Bu Susi Sudarman. Beliau adalah dosen senior Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, juga sebagai direktur dari American Study Center di Universitas Indonesia. Eh, saya mencatat banyak hal sekali, tetapi intinya publik semakin tercerahkan bahwa dibutuhkan elemen untuk berpikir kritis sehingga membangun ya budaya berpikir yang betul-betul berakar dari basis riset, kajian, akademik, tetapi juga bisa dikonsumsi oleh publik sehingga menjadi bahan diskusi-diskusi yang bisa memberikan nuansa kritis terhadap negara, tetapi juga dapat mendukung sebenarnya bagaimana upaya menyelamatkan bangsa dalam dinamika yang ya lumayan kompleks dari perspektif tantangan ya. Kemudian dari tantangan dan peluang di sini Bu Susi telah membawa kita untuk memahami sebenarnya tantangan yang paling dominan atau mayoritas adalah tantangan internal dalam persoalan bangsa. Sehingga terima kasih Bu Susi membawa kita untuk memahami bagaimana kita strategi pembangunan Papua, strategi pembangunan Indonesia Timur, dan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di tanah air kita ini, tentu kita harus memikirkan bagaimana skema penyelesaian masalah-masalah internal yang berbasis pada masyarakat adat, yang berbasis pada masyarakat miskin, atau masyarakat yang tidak terakses dengan fasilitas-fasilitas negara, dan seterusnya. Nah, sehingga kapasiti dari masyarakat ini akan memperkuat tujuan dari diplomasi Indonesia untuk menjembatani berbagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat kita. Tentu tujuan daripada diplomasi politik luar negeri Indonesia dalam hal ini BRIDGE adalah untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat melalui skema kerjasama entah itu bilateral, multilateral, tetapi juga memberikan akses yang luas bagi para pengusaha atau private sector bisa bergerak dengan peluang-peluang baru yang diciptakan oleh pemerintah. Dalam hal ini peluang kita melihat BRIDGE sebagai bagian dari dinamika politik atau dinamika ekonomi internasional. Terima kasih Bu Susi, mohon berada di link karena ini sudah banyak yang ingin mau bertanya juga nih. Saya berikan sambung aja ya dengan Pak Dr. Richard Pati. Silakan Pak Richard dari APS CDGS dan juga mewakili Universitas Cendrawasih. Baik Pak Laus, terima kasih Pak Laus ya. Pak Laus, saya ada satu pertanyaan saja kepada Ibu Susi. Ya, Ibu Susi yang terhormat, saya melihat begini Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan pandangan bagi kita di Papua, agar kita masyarakat Papua ini mengetahui bahwa apa sih dampak dari BRICS terhadap AUKUS, Pak, Ibu. Nah, AUKUS ini kan sudah muncul di Papua Nugini, dan kita Papua ini menjadi bagian terdepan dari Indonesia, ya, menghadapi persaingan antara Rusia, Cina, dan juga Amerika, Australia, dan Inggris, Bu Susi. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu terhadap BRICS ini dengan AUKUS ini terhadap dampaknya terhadap kita di Pasifik, terutama di Papua ini, Ibu, yang
kita akan menjadi apa ya? Karena kita akan masih kondisinya itu termiskin, terkebelakang, ya, kurang perhatian menurut saya hampir dari tahun 63 sampai sekarang perhatian pemerintah pusat kepada Papua itu jauh lebih apa lebih kurang ya dibandingkan daerah-daerah lain. Ya, mungkin tantangan dari AUKUS dengan BRICS terhadap AUKUS ini bagaimana, Bu? Dampaknya terhadap kita itu, Bu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. By the Baik. way, Pak Pati, ayah Ya, saya silakan Bu Susi. ayah saya adalah TNI yang ditaruh di New York sebagai wakil dari Dubes Palar untuk menyelesaikan masalah Papua, penyerahan kembali ke UNTEA. Makanya kami tinggal di Amerika Serikat karena ayah saya mengurus Papua. Jadi itu hanya sebagai selingan. Caranya bagaimana? AUKUS campuran ya. Yang harus diwaspadai Australia sebetulnya terhadap apa yang akan dilakukan terhadap Papua. Kalau Amerika mengambil alih base di Papua Nugini itu sekedar untuk menghadapi potensi peperangan dengan Cina di Taiwan. Jadi Amerika tidak berambisi untuk bikin ribut di Papua karena dia punya base yang diambil alih dari Australia. Oke. Kalau AUKUS lain lagi maunya mungkin ya. Karena itu menyangkut Australia, menyangkut Great Britain, bisa mempunyai dalih yang lain lagi. Jadi kalau Indonesia kurang friendly, sepertinya agak kurang friendly sekarang karena Cina yang lebih banyak menggelontorkan uang, tentunya akan dianggap sebagai potential enemy, oke? Dan praktis ekonomi kita dikuasai. Dan praktis juga apakah IKN itu akan ditempati PLA apa enggak, kita nggak tahu ya. Rempang itu adalah tempat yang ditujukan oleh Tommy Winata untuk menjadi pelabuhan Cina itu. Dan rakyatnya digusur aja kemarin, diserbu loh oleh preman-preman. Jadi bukan hanya Papua yang menjadi fokus, apa yang diperbuat oleh kita sebenarnya dipandang sebagai hal yang akan potential enemy atau potential friends. Nah, masalahnya Amerika dan negara-negara sekutu itu tidak bisa memberikan uang. That's the difference. Uang itu datangnya dari Xi Jinping. Lalu apa dong? Apa yang harus tanya ke Jonah nih, Paul Laos. Jonah tahu lah rahasia utang-utang dari Xi Jinping uh, kepada Indonesia ya pada saat kita krisis waktu itu. Jadi sebetulnya yang saya sesalkan dalam PowerPoint saya adalah, did we really think of it deeply before we embark on a potential aliansi? Karena akan dibaca sebagai aliansi, bukan dibaca sebagai solusi ekonomi. Padahal Indonesia maunya solusi ekonomi atau ingin menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi persepsi bisa berbeda. Nah, dalam persepsi yang berbeda itu terjadi perang biasanya. Misperception is the cause of war. Nah, kalau misalnya Amerika yang ada di ambil alih base-nya Australia di Papua Nugini, itu dia nggak punya rancangan apa-apa terhadap Papua. Tapi Australia lain lagi mungkin. Inggris lain lagi, karena mereka basically an old imperialist power ya. Nah, itu yang lebih berbahaya. Sekarang Anda keluar dari sini masuk ke aliansi dengan Cina juga berbahaya karena mereka ingin mengeksploitasi Papua juga. Siapa bilang Cina tidak punya ambisi mengeksploitasi Papua? Kalau dia mengeksploitasi seluruh Republik Indonesia, tinggal Papua yang belum bisa mereka masuki. Makanya mungkin Prabowo memilih Haji Isam ya untuk mengeksploitasi. Nah, sekarang tinggal Anda berhasil nggak membuat gerakan sosial yang berjejaring dengan gerakan sosial di seluruh Indonesia yang sama-sama mengalami eksploitasi dan penindasan. Kata-katanya harus halus, harus sopan. Jangan sampai kita mencak-mencak terus menyulut pertengkaran, karena ini adalah
kelanjutan dari pemerintahan Jokowi yang kurang knowledgeable. Saya anggap pemerintahan Jokowi itu benar-benar bebal ya. Nggak berpikir panjang, hanya berpikir dirinya sendiri, tapi pretending to be a populist man. That is dangerous. Mendingan kita rasional, tapi kita punya self-interest, ya nggak apa-apa kalau rasional punya self-interest yang dijaga oleh hukum kan nggak apa-apa. Semua orang kan boleh berusaha. Sky is the limit. Tapi karena hukum nggak ada, lalu penindasan terjadi, kita resource-nya kemana? Orang di Jakarta aja nggak bisa bertindak kok. Jadi ini semacam hegemoni kultural yang harus kita hadapi dengan cara-cara diskursus yang kultural juga. Karena hegemoninya kultural, rakyat Jawa yang bodoh-bodoh dibuat bodoh oleh buzzers dan tidak diberikan pendidikan, itu pendukungnya. Jadi kalau kita salah-salah bilang, oh Jokowi salah ini, itu mereka yang disebut alap-alap Jokowi itu semacam Hitlerjugend. Saya anggap itu Hitlerjugend. Kelompok yang dibesarkan oleh Jokowi untuk membela dirinya. Ini berbahaya orang ini, sangat-sangat berbahaya karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal untuk ilmu pengetahuan dan bagaimana Indonesia ke depannya itu harus berjalan. Hanya kita mempunyai menteri luar negeri yang baik waktu itu ya. Ibu Retno kan baik. Tapi sekarang punya menteri luar negeri yang hanya menerima dikte dan dia kurang pengetahuan, kurang sensitif terhadap universitas, lalu melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan permintaan presiden. Lalu kita harus menjawabnya. Kalau itu membuat kesalahan, akhirnya AUKUS marah dan menganggap kita beraliansi, konsekuensi yang harus dipikul. Belum lagi Donald Trump yang sudah mengancam dengan 100% tarif. Kita siap nggak diberi sanksi oleh Donald Trump? Nah, itu kan harus dibahas oleh kita semua sebagai pemangku kepentingan ya. Itu aja, Pak Richard. Jadi, don't worry about American intentions because they have no intentions on Papua as it is ya. Inggris dan Australia dangerous. Ya, so itu aja. Mudah-mudahan Oke. sometimes kita bisa diskusi lagi ya. Mungkin nggak Oke. diundang sama Laos. Terima kasih Bu Susi, sangat inspiratif, tetapi juga sangat apa ya, sangat empirik ya. Ini fakta-fakta, data-data yang dianalisis sehingga kita akhirnya jadi mengerti ya posisi kita di Indonesia dalam dinamika global. Selanjutnya satu kata Bu Susi sebagai closing statement. Dokter sudah. Dokter saja Ah. terakhir. Iya, dokter, iya, dokter. Cintailah bangsa kita karena itu adalah awal dari upaya menyejahterakan semua. Kalau kita saling mencinta dan terikat dalam kepatutan dalam budaya, tentunya suara-suara kelompok yang harus masif ya, berjejaring ya, itu akan didengar oleh pemerintah. Kalau kita hanya seorang diri ya, susah lah. Jadi mari kawan-kawan Papua, kita juga pernah demo sama-sama dengan Gus Dur dan sebagainya. Mungkin bisa dimulai lagi solidaritas itu yang bisa menambah kepatutan dalam pemerintahan di Indonesia. Itu kepatutan itu belum sampai. Jadi harus kita upayakan bersama karena bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, rakyat pun bertanggung jawab. Kalau rakyatnya diam saja kan juga pemerintahnya Ya. akan terus melakukan pelanggaran. Ya. Ya, oke itu aja.